Swastiastu. Kami dari kelompok 3, beranggota saya, Yogi, kemudian ada teman saya, Bagas dan juga Sanjiko. Pada video ini kami akan mempresentasikan, hasil proyek kami pada mata kuliah PEMOB ini, yaitu aplikasi alarm bencana. Sebelum itu, teman saya akan membacakan disclaimer-nya terlebih dahulu. Baik, perlu kami disclaimer dulu untuk sebelum mulai penjelasan tentang proyek kami buat kepada dosen pengajar kami bahwa aplikasi kami itu sepenuhnya tidak bisa dipindahkan ke Firebase. Kenapa? Karena kami sedang mencobanya dan itu terjadi banyak gagal, terutama bagian database user. Nah, kenapa itu nggak bisa? Karena di sistem kami itu menggunakan perhitungan jarak cover sign juga, itu menentukan jarak lokasi user, lalu melakukan query user berdasarkan radius. Nah, itu nggak bisa itu. Jadi kami sudah mencoba, database itu sempat error ketika melakukan login karena kita membutuhkan VCM token. Nah, kami juga berusaha menggunakan Firebase itu, tapi cuma hanya bisa di push notification. Itu aja sih. Ayo, bisa dilanjutkan. Baik, lanjut, untuk, demo dari aplikasi kami. Nah, di sini kami akan mendemokannya, yaitu bagian pertama, user akan menginputkan, akun atau mendaftarkan akun terlebih dahulu. Misalnya user akan mendaftarkan akun menggunakan, bagian yaitu sign up. Nah, di sini, user bisa masukkan email, kemudian password, dan juga, nanti, password itu akan dikonfirmasi dan akan diberikan kode OTP dan user melakukan verifikasi. Nah, kita langsung saja ke bagian login. Nah, di sini kita mencobakan login untuk menggunakan akun. Nah, akan masuk ke bagian, homepage. Itu akan Oke, dijelaskan baik. oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian homepage-nya. Yang pertama itu ada fungsi notifikasi yang seperti lihat di logo di kanan, simbol di kanan atas. Tolong diklik tombol notifikasinya. Apabila tombol notifikasi diklik akan muncul page seperti ini. Bisa kembali ke homepage. Selanjutnya itu ada fitur Smart Alarm yang dimana ini merupakan fitur utama dari aplikasi kami. Jadi di sini Smart Alarm bisa langsung diaktifkan. Nah, apabila ada notifikasi ini, maka Smart Alarm akan aktif. Selanjutnya itu ada card tentang cuaca dan suhu. Ini otomatis diambil di mana tempat kita berada. Selanjutnya itu ada di bagian pantau bencana. Apabila kita mengklik salah satu cardnya, maka kita akan langsung beralih page ke map. Coba diklik dulu salah satunya di pantau bencana. Akan terjadi seperti ini. Bisa kembali lagi. Klik yang banjir. Coba. Oke, sedikit disclaimer juga. Di banjir ini kami saat ini masih menggunakan data fake, soalnya kami masih belum mendapatkan sumber yang dapat dipercaya untuk mengambil data-data banjirnya. Balik lagi ke homepage. Nah, selanjutnya itu ada statistik real time yang dimana jika ada sesuatu bencana yang terjadi di daerah kita berada, maka otomatis statistik dari keduanya akan bertambah. Selanjutnya ada di seperti ini tampilannya. Selanjutnya ada berita terkini. Nah, berita terkini ini yang di homepage merupakan berita-berita yang trending, yang banyak dilihat. Dan apa kita mengklik salah satunya, akan langsung dialihkan ke page seperti ini. Oke, sekian penjelasan saya dari homepage. Selanjutnya di bagian map akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Lanjut ke bagian, menu Maps. Nah, pada menu Maps ini terdapat, 3 buah menu, yaitu pertama ada menu atau marker dari all. Nah, di sini akan memunculkan, semua bencana-bencana yang akan ditampilkan di peta yang ada pada layar. Kemudian kita bisa memilih, menu gempa.
setelah kita menekan atau memilih marker dari gempa itu akan muncul sebuah informasi, yaitu yang di mana marker ini akan menjelaskan mengenai bencana yang terjadi, yaitu misalnya gempa dengan magnitudo 5,2, kemudian radiusnya, kemudian tingkat kedalamannya, dan juga waktu gempa ini terjadi, dan juga apakah gempa ini berpotensi tsunami ataupun tidak. Selain itu juga ada juga marker dari banjir. Apabila marker dari banjir ini kita pilih atau tekan, akan memunculkan juga informasi dari banjir tersebut. Oh ya, sebelumnya untuk gempanya itu data yang kami ambil itu dari BMKG. Tetapi pada banjir ini kami juga belum mendapatkan data pasti, karena itu kami menggunakan data dummy. Baik, selanjutnya pada menu eh, eh, bisa dilihat pada layar. Di sini merupakan lokasi atau user berada di mana. Nah, eh, user yang mendaftarkan akun ini berada di misalnya di wilayah Singaraja. Ini akan menunjukkan di mana lokasi user itu berada. Nah, bisa dilihat juga ada lingkaran biru yang bisa agak buram-buram ini, yaitu bertanda, yaitu radius dari user ini terjadi. Misalnya apabila terjadi bencana pada radius dari user tersebut akan memunculkan notifikasi pada atau alarm pada aplikasi ini. Selanjutnya, jika kita memilih pada menu search, ini pada bagian Jakarta, otomatis Maps itu akan langsung menuju lokasi Jakarta dan akan menampilkan bencana-bencana yang ada terjadi di daerah tersebut. Kita bisa mengklik salah satu marker yang ada di wilayah Jakarta, misalnya marker banjir akan memunculkan sebuah informasi bencana yang terjadi di bencana banjir yang terjadi di daerah Jakarta Pusat, kemudian informasi dari banjirnya, juga ketinggian dari banjir tersebut. Eh, Map yang ada di aplikasi ini akan kalian bisa mengecil atau memperbesarnya untuk melihat bencana-bencana yang ada di wilayah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian dari news. Oke, di sini saya kembali akan menjelaskan sedikit terkait bagian news-nya, di mana di bagian news ini kita tidak terlalu banyak menambahkan fitur-fitur. Hanya saja seperti yang bisa kita lihat ada di kart atas itu merupakan berita-berita terbaru dan juga paling trending topik, makanya dia ditaruh di atas dan ada berita-berita di bawah. Sama halnya seperti fitur yang di awal tadi, apabila salah satu berita diklik maka akan langsung seperti berikut ini. Dia langsung mengeluarkan patch baru yang dimana memperlihatkan detail dari beritanya. Mungkin sekian dari bagian newsnya, selanjutnya di bagian profil akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiknya selanjutnya di bagian profil itu pertama ada my profile, itu merupakan kita bisa mengatur nama kita. Lalu smart alarm ini kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan. Bisa lihat juga di sini notifikasi itu dikirim jika gempa dalam radius 200 km. Secara default itu radius itu 200 km. Lalu di bagian security kita bisa mengubah password, email, dan riwayat masuk, lalu hapus account. Nah, di bagian ubah email ini kita masukkan aja email barunya, lalu akan diminta email OTP. Ini misalkan kita awal emailnya kan Bagas Sekara 450, kita mau ganti ke Bagas Putra nih, ke klik simpan. Sebentar. Nah, di sini kita akan diminta kode OTP yang dikirim ke email yang kita tadi tautkan email barunya. Nah, nih kode OTP yang udah muncul, kita
copy, lalu salin. Nah, lalu kita refresh. Nah, ini sudah berhasil. Dan kita coba kita bisa lihat juga di database-nya itu sudah berubah ya. Ini kan awalnya Bagas dapat 50, coba kita refresh. Jadi Bagas dapat 62. Oke, berarti sudah mau. Nah, itu salah satu penjelasan fungsi CRUD yang kami buat tuh salah satunya adalah mengubah emailnya. Lalu di bagian setting radius itu kita bisa mengatur radius yang kita mau, misalkan 50 km atau mau 175 km. Jika sudah nanti bakal tampilan itu berubah di map. Radiusnya akan menjadi 175 km dan ini akan juga berubah di database-nya. Oke, lalu selanjutnya bagian Veki, lalu about. Nah, itu aja sih. Lalu ada bagian logout. Oke. Oke, sekian itu dari penjelasan tentang proyek yang membuat itu tentang alarm bencana. Untuk semua fungsi ini semua sudah berfungsi ya, termasuk smart alarmnya itu berfungsi, push notification-nya juga berfungsi, bagian security-nya juga ubah password, email, lalu masuk itu berfungsi. Dan ini datanya juga udah real time, ada juga beberapa dummy. Oke. Oke, nah, kami perlu ingatkan lagi, perlu disclaimer lagi kalau aplikasi ini menggunakan Firebase dan MySQL. Nah, di MySQL itu kita pakai database-nya. Untuk database-nya kita jadikan API. Nah, API itu kita taruh di www.laragon. Nah, kenapa kita coba ke Firebase itu nggak bisa? Karena beberapa ada fitur itu yang berbayar. Itu misalkan di schedule text itu kita kalau pakai Firebase itu dia berbayar. Kalau kita tetap selanjutnya di bagian geospatial queries itu dia perlu library tambahan dan juga unique constraint itu kita perlu manual. Itu sih kendalanya dan juga waktunya juga nggak memungkinkan sih ya karena mendadak banget mengubah MySQL ke Firebase. Dia sempat banyak ada error, jadi yang cuma bisa itu di push notification aja buat dapetin token VCM-nya. Oke, itu sekian dari penjelasan tentang proyek kami. Saya serahkan ke Yogi. Yogi bisa dilanjutkan. Baik, sekian mengenai penjelasan dari proyek kami, yaitu aplikasi alarm bencana. Kami sebelumnya ingin berterima kasih kepada Pak Gusmas yang telah mengajar kami pada mata kuliah pemrograman berbasis mobile ini. Nah, ini merupakan hasil dari proyek kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Untuk itu, kami akan Mustanti. Oh, Santai, santai tuh.